Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atbahi ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa terus manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Kita dianugerahi oleh Allah taufik hidayah hinayahnya yang menjadikan kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga majelis ini menjadi saksi bahwa kita sedang mencari Allah, bukan sekedar mencari informasi. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladzi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Bagaimana mungkin Allah terhijab, terhalang, tertutup dengan sesuatu, dengan makhluk ini? Padahal Allah itu zahir, ada, hadir di segala sesuatu yang kau anggap hijab itu. Hikmah ini bicara tentang betapa herannya manusia terhalang oleh makhluk ini, termasuk oleh dirinya sendiri, untuk bisa kenal Allah. Padahal Allah yang menzahirkan segala sesuatu, azhara kulla syai'. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini kecuali Allah lah yang menciptakannya. Tapi betapa banyak nasullah fa'ansahum anfusahum, orang yang melupakan Allah, lalu Allah akan lupakan mereka itu terhadap diri mereka sendiri. Makhluk ciptaannya ini yang seharusnya menjadi bukti adanya pencipta yakni Allah, tapi itu menghalangi, menghijab dari melihat Allah, menghijab dari menyaksikan Allah. Melihat, menyaksikan maksudnya adalah dengan mata hati kita. Padahal Allah di dalam segala sesuatu itu betul-betul zahir, nyata. Ada, hadir dengan sesuatu itu. Inilah orang yang terbalik, yang tertutup karena kesombongannya, yastakbirun, mereka itu sombong. Betapa kalau kita melihat ada HP, ada mic, banyak orang yang lupa HP, mic ini ada yang menciptakannya. Dia tidak ada dengan sendirinya, pasti ada sesuatu yang ada di luarnya. Alam semesta ini Allah lah penciptanya, karena Allah yang menzahirkan segala sesuatu.
Sehingga Allah disebut wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah awal yang tidak ada yang mengawali selain Dia, dan sekaligus akhir akan selama-lamanya. Setelah semuanya musnah, Allah akhir. Az-zahir, Allah itu zahir lewat mata hati kita. Karena manakala melihat makhluk, melihat ciptaan ini, maka orang akan ingat yang menciptakannya. Tapi betapa banyak manusia yang karena ciptaan Allah ini menjadikan dia buta terhadap penciptanya. Ini yang pertama. Jadi Allah yang mengadakan makhluk ini yang sebelumnya tiada menjadi ada, sehingga azhara kulla syai'. Allah lah yang menzahirkan segala sesuatu ini. Tidak pernah ada makhluk kecuali ada Allah. Tidak pernah ada jejak kecuali ada langkah-langkah kaki atau binatang yang sebelumnya menapaki tanah itu. Tapi betapa banyak manusia yang melihat makhluk, melihat diri, melihat istri, anak, langit, bumi, mereka terhalang. Padahal jelas itu adalah yang kau anggap penghalang itu sesungguhnya di dalamnya ada Allah yang zahir. Karena kalau tidak ada Allah, maka mustahil ada sesuatu itu. Tapi betapa ketika melihat ciptaan, banyak orang yang melupakan penciptanya, yakni Allah. Karena sibuk dia dengan dunia ini, sibuk dengan makhluk ini. Kita semua meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, bukan seperti paham yang menyatakan ini adalah lahir dengan sendirinya. Kalau sampai ada yang menyatakan siapa yang menciptakan Allah, nanti ini akan tasalsul, ini muter-muter. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu. Jadi hijab penghalang ini bukan berarti tirai fisik, bukan. Karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Karena Allah sendirilah yang melihat segala yang bisa dilihat itu. Dia maha lembut, lagi maha mengawasi. Tidak bisa orang dengan mata kepala. Karena itu ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati kita. Karena itu hijab itu penghalang, yang dianggap penghalang bukan sesuatu yang fisik. Hijab di sini artinya bahwa ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa melihat Allah dengan mata hati kita. Apa saja itu? Kesibukan dunia, ego, nafsu, takabur, sombong. Itu penghalang-penghalang
punya mata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bergunakan untuk memahami. Tidak digunakan semestinya hatinya. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Punya telinga, tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka inilah seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Wujudnya manusia, tapi ketika tidak mempergunakan nikmat Allah, hati, mata, telinga, sesuai dengan Allah menciptakan untuk tujuan apa? Maka orang itu seperti binatang ternak. Manusia, tapi sesungguhnya dia bukan manusia. Binatang yang berjalan. Meskipun besar seperti Fir'aun kekuasaannya, tapi dia lebih hina daripada binatang ternak. Jadi hijab itu yang kita pandang, padahal Allah selalu zahir. Ketika matahari betul-betul tidak menampakkan diri mencorong, maksud saya. Lalu kita melihat cahaya di segala hal, apakah kita nyatakan bahwa cahaya itu langsung dari pohon itu, dari tembok itu? Mataharinya enggak ada. Kalau tidak ada cahaya matahari, maka tidak akan ada cahaya-cahaya itu. Kalau tidak ada Allah, maka tidak pernah akan ada segala sesuatu ini. Allah lah yang memberikan cahaya. Sehingga mata ini bukan mata yang seperti ini, tapi Allah yang menjadikan kita bisa melihat. Akal ini bukan syaraf otak-otak ini, tapi Allah yang menjadikan orang bisa berpikir. Banyak orang matanya melotot, tapi dia tidak bisa melihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi matahari itu selalu bersinar, contohnya, tapi awan tebal kadang menutupi pandangan kita. Apakah matahari hilang? Tidak. Begitu pula Allah. Tidak pernah terhalang, hanya hati kita yang tertutup dengan kesombongan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran, betapa semua sujud kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Wasyamsu, matahari, wal qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajar, pohon-pohon, wad dawab, hewan-hewan yang melata, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Itu pertanyaan. Tidakkah kau tahu bahwa sujud siapapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan,
binatang yang melata, dan kebanyakan manusia. Lalu Allah lanjutkan, wa kasirun haqqo alaihil azab, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab, alias banyak yang tidak sujud kepada Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapapun yang dihinakan Allah, maka dia pasti tidak pernah akan bisa dimuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sungguh Allah berbuat apa yang saja yang Dia kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang lain Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabati wal malaikah wa hum la yastakbirun. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bentuk-bentuk hijab kita ini, jenis-jenis hijab yang menghalangi itu ada pertama, yakni syahwat, cinta dunia, kemaksiatan. Orang melakukan dosa itu akan titik hitam, kata Rasul, ketika dia mohon ampun sama Allah dengan sebenar-benarnya, maka celing lagi. Tapi manakala terus semakin hitam dia, dosa itu yang menggelapkan hati. Cinta dunia, cinta pada dunia. Maksudnya adalah dunia menguasai hati dia. Dia hanya melihat sebab, tapi dia tidak melihat musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab. Kagum terhadap dunia, tapi dia lupa yang menyebabkan adanya dunia itu. Ini orang yang cinta dunia. Dia punya harta, lupa bahwa hartanya itu adalah dari Allah. Dia punya jabatan, lupa bahwa jabatannya itu dari Allah. Orang cinta dunia itu ra'su kulli khati'atin, itu pangkal daripada maksiat. Pangkal daripada segala dosa itu adalah hubbul mal, cinta harta. Kalau orang cinta harta, dia kumpulkan, dia hitung-hitung, seakan-akan alladzi jama'a mala wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Ketika menguasai hati, maka hartanya itu bukannya menjadi semakin dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari Allah. Padahal harta itu disebut dengan khair, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta terhadap harta. Khair di sana secara bahasa baik lalu diartikan dengan harta. Artinya harta itu adalah baik, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi saking cintanya manusia terhadap harta menjadikan dia terhalang dari Allah. Tertutupi hatinya dengan dunia, bukan matanya, hatinya, sehingga hatinya tidak menyaksikan Allah karena cintanya itu sama dunia. Yang kedua, hijab itu bisa cahaya, ilmu, ibadah, amal yang membuat orang merasa diri sudah dekat dengan Allah, padahal masih tertipu oleh rasa aku. Hati-hati.
Ada orang punya ilmu, ibadahnya banyak, tapi dia nyatakan ini semua adalah ilmuku, saya ibadah, saya taat ini karena kemampuanku. Itulah yang menjadi penghalang dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan bisa menyaksikan Allah mata hatinya. Karena itu saya nyatakan di pengajian yang lain bahwa din dalam pernikahan fadfar bidati din taribat yada, maka peganglah kalau mau menikahi seorang perempuan itu yang punya agama, niscaya kamu tidak akan celaka. Maksudnya yang punya agama di sana adalah bukan sholatnya, kalau sholat adalah kewajiban. Tapi buah daripada iman yang dihangatkan dengan sholat menjadikan ada muamalah akhlakul karimah. Skemanya seperti itu. Yang harus dipahami ada iman, akidah, ibadah, lalu muamalah akhlakul karimah. Kita sholat ini ibadah, hubungan kehangatan kita dengan Allah. Cerminan daripada keimanan kita. Buah daripada ibadah adalah muamalah. Kita bisa interaksi berhubungan dengan manusia secara baik, jual beli, jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang baik. Itu cermin. Selama ini orang kemudian tertipu, dia rajin sholat, sudah jadikan menantu kita, padahal buahnya tidak tercermin dari sholat itu. Jangan heran ada orang yang rajin sholat tapi sombongnya luar biasa. Ada perempuan yang rajin sholat tapi juteknya luar biasa. Sampai-sampai mertua datang itu sehari saja, itu nggak betah. Padahal dia sholat 5 waktu, puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi mulutnya ketus yang menjadikan mertuanya pura-pura ingat sawah di rumah. Padahal sebenarnya tidak betah karena kelakuan daripada menantu perempuannya. Banyak itu. Ya kemudian pura-pura mau pulang, ingat sawah. Padahal baru sehari. Jauh dia datang. Buahnya tidak muncul dari ibadah itu. Kenapa kita harus ibadah? Cerminan iman. Lalu buahnya nanti akhlakul karimah. Akhlak ini sesungguhnya adalah cermin daripada iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, bukan yang paling bagus sholatnya. Yang ada adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, selalu hadir bersama dengan Allah, maka akhlaknya juga akan baik. Ini kadang ibadah, ilmu yang menjadikan orang sombong. Baru tahu sedikit saja sudah merasa bahwa dia ustaz, kiai, padahal baru menyampaikan hasil seran daripada yang lain, seolah-olah dia sudah melakukan itu. Tidak, jangan sampai. Karena ada orang yang terhalang dengan Allah lewat ilmu, lewat ibadahnya itu. Rasulullah SAW bersabda ya, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, atau Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat bentuk kalian, rupa kalian, jasad kalian,
tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi ini jenis-jenis daripada penghalang itu. Bagaimana caranya kita menyingkap hijab ini? Menyingkap penghalang ini, mengenal Allah dengan zikir kita. Zikir bukan sekedar ucapan, tapi ini kesadaran hati kita. Yang pertama zikir, banyak-banyaklah berzikir. Karena zikir melatih kita melihat Allah dalam setiap momen. Doa. Ketika kita mengaca bercermin, Alhamdulillahilladzi hassanta khulqi fahassin khuluqi. Ingat, Allah lah yang telah menciptakan terbaik pada kita ini. Karena itu ya Allah, baguskan juga akhlakku. Doa terus. Pada saat kita makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkahi apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Artinya kita melihat makanan itu mengingat Allah. Sesungguhnya ini rezeki dari Allah. Selesai makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan makan kepada kami, memberikan minum kepada kami. Pengakuan, doa-doa itu. Ini zikir yang menjadikan kita selalu ingat Allah. Jelas yang kedua, yakni tazkiyatun nafas, tobat dari dosa. Karena dosa ini menghalangi, maka kita segera bertobat. Tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau Allah sudah terima, maka apapun yang kita inginkan, yang kemudian ini menurut Allah terbaik, maka Allah akan berikan itu. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus tidak istighfar, tapi Nabi Yunus menyatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, saya ini termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Zalim amat saya ini ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Ngaku bahwa dirinya zalim, menganiaya dirinya sendiri. Pengakuan yang jujur sekaligus diawali dengan mengakui tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini yang menjadikan Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan, dari masalah berat. Ada di perut ikan. Kalau di laut, gelapnya malam. Luar biasa, pekat. Tapi dengan ngaku jujur bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku ini termasuk orang yang zalim. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat dari dosa kita. Dan kalau kita istighfar, tobatlah dengan dosa apa? Karena selama ini tobat orang itu karena astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ampun dari apa? Dari dosa. Dosa apa? Dosa yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Kalau yang tidak diketahui Allah yang Maha tahu, yang diketahui apa? Nyatakan sama Allah. Selama ini saya itu sombong ya Allah. Coba. Barusan saya melakukan maksiat ya Allah. Ampuni dosa saya.
Jangan sampai ini menjadi karat di hati saya, yang akhirnya saya terhalang dari menyaksikan Engkau, ya Allah. Mata hati kami tertutup. Jadi tobatnya seperti itu, dari dosa yang kita rinci. Kita punya dosa apa saja. Sehingga jelas objeknya, yakni dosa itu yang saya mohon ampun. Membersihkan niat kita, bersihkan niat kita semata-mata karena Allah. Gampang ikhlas itu kalau dari atas, tapi kalau dari bawah susah. Selama ini orang merasa susah ikhlas karena dari bawah. Apa yang maksud dari bawah itu? Saya ngasih nih, aduh, saya ikhlas ngasih, dari bawah dia berusaha. Ada orang, padahal saya mau ikhlas. Itu dari bawah, susah. Tapi kalau dari atas gampang. Apa maksudnya? Saya dapat harta ini, rizki dari Allah. Saat ini saya bisa sedekah dengan harta ini. Ini pun adalah hidayah dari Allah. Ya Allah. Maka ketika memberi, orang mengagumi, hebat Bapak itu sedekah. Ingat tadi dari atas itu. Uang rizkinya dari Allah. Saya bisa sedekah aja dengan harta dari Allah. Kalau tidak ada hidayah petunjuk, boleh jadi harta itu bukan untuk sedekah, tapi untuk foya-foya. Saya bisa sholat ke masjid. Allah yang menggerakkan. Allah yang memberikan hidayah, menjadikan saya kuat ke masjid ini. Meskipun badan saya agak toyok-toyok. Apa toyok-toyok? Maaf ya, maksudnya nggak kuat. Tapi Allah yang menjadikan ringan itu. Banyak orang yang badannya kuat, berat ke masjid itu. Jalan-jalan sih kuat kemana-mana. Tapi kalau ke masjid nggak nyampe. Jalan kaki sih luar biasa ya. Bukan hanya muterin nuansa Majasem ini. Muter kemana-mana. Tapi kalau mau belok ke masjid itu susah sekali. Jadi membersihkan niat, yakni bahwa niat kita itu semata-mata lillah, karena hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan merugi orang yang mengotorinya. Yang ketiga, melatih pandangan tauhid kita, mengesahkan Allah. Dengan cara apa? Melihat segala peristiwa ini sebagai kehendak Allah. Oh, sudah ketentuan Allah. Apa bisa? Latih. Pertama sih kaget. Motor atau mobil dijedot itu. Oh, ini sudah kehendak Allah. Boleh kita ngomong baik-baik. Kalau ada yang perlu diperbaharui. Tapi jangan sampai kita emosi. Karena orang juga tidak punya niat menabrakkan motornya ke mobil kita. Nggak ada yang saya niat nabrakin motor saya. Terjadinya itu adalah ketentuan Allah. Artinya sudah takdirnya seperti itu. Ini awas ya, kalau sudah latih begini nanti ditenggor ini dari belakang ini. Awalnya sih kaget ya. Nanti lama-lama bisa melatih itu. Lecet dikit-dikit. Kalau kita memang butuh ganti, kita ngomong dengan baik. Bukan kemudian kita melampiaskan amarah kita. Hati kita tetap terjaga.
Yang kedua, melatih pandangan tauhid ini yakni tidak terjebak pada sebab, tapi naik kepada musabbib yang menyebabkan sebab itu. Sayang ya, manusia pada sebab. Mari kita perhatikan Pak, untuk bisa naik begitu. Kalau tadi menciptakan segala sesuatu Allah ini, maka ketika melihat sesuatu pasti ada penciptanya, mengingat Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat sesuatu, maka sesungguhnya sesuatu itu sedang melaksanakan sistem yang Allah buat. Perhatikan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak perhatikan bagaimana semua organ tubuh kita ini, betapa sistem siapa yang bekerja itu sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuat sistem itu. Bagaimana kemudian kita melihat biji yang kita tanam, lalu kemudian tumbuh dia seperti akar kecil, bahkan kemudian dia ada batang yang menyeruak meskipun tanah itu keras. Siapa yang menciptakan sistem itu? Allah. Atau kita punya bunga di depan rumah kita, coba remas jari jemarinya, bunga yang harum itu, kita cium, maka tidak ada di bunga itu sesungguhnya siapa yang menciptakan wewangian pada bunga itu? Allah. Bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu bisa mengolah menjadi oksigen dari karbon dioksida. Ini demi kepentingan manusia Allah ciptakan itu. Agar manusia mau sujud. Semua langit, bumi, sehingga mereka sujud. Sujudnya melaksanakan perintah Allah. Qad alima. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Masing-masing sungguh mengetahui doa dan tasbihnya. Jadi semuanya ini bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak memahami tasbihnya. Bukan kebetulan. Kalau kebetulan itu hanya waktu tertentu. Matahari terbit dari timur. Bukan kebetulan, sudah berapa juta tahun. Siapa yang memprogram itu? Allah, ya Allah. Sehingga pagi-pagi kita melihat matahari, ya Allah. Ingat pengajian. Kita perhatikan semuanya itu. Sistem yang Allah buat. Barang sedetik saja Allah hilang. Maksud saya tidak mengurus alam semesta ini, bukan hilang. Maka alam ini akan hancur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mendohirkan segala sesuatu, Allah dohir dalam segala sesuatu, Allah dohir pada segala sesuatu. Jadi Allah betul-betul nampak. Bahkan azharu min kulli syai', Allah lebih nyata daripada segala sesuatu. Bagi orang yang betul-betul mengenal Allah, yang dia ingat Allah dulu. Sehingga Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, kutipan dari ulama menyatakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha. Saya tidak melihat sesuatu kecuali hati saya menyaksikan Allah.
melihat anak yang kita ingat Allah. Oh, ini titipan dari Allah. Betapa banyak manusia yang terkagum-kagum. Ini contoh dari salah ustadz ya, kagum dengan boneka yang bisa nangis, ea. Tapi ketika melihat bayi yang nangis, dia tidak kagum. Boneka ini bagus amat, hebat amat yang menciptakannya ya. Bisa nangis, bisa nyanyi lagi boneka itu. Tapi ketika melihat anak, melihat cucunya, dia tidak sujud sama Allah. Ya Allah, betapa ciptaanmu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memahami bahwa sesungguhnya semua yang dipandang penghalang, hijab itu sesungguhnya tidak ada. Kenapa? Karena yang dianggap penghalang itu sesungguhnya Allah hadir. Kalau Allah tidak hadir, tidak ada segala sesuatu. Allah hadir di dunia ini, dunia menghalangi kita. Padahal kalau tidak ada Allah, maka dunia pun tidak ada. Kalau tidak ada Allah, tidak ada harta. Kalau tidak ada Allah, tidak ada jabatan. Kalau bukan Allah yang ngasih rizki, kalau Allah bukan yang memberikan jabatan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya wa tanzi'ul mulka mimma tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Ketika ada orang mulia, betapa kita mengingat Al-Mu'iz, bahwa Allah memuliakan. Ketika ada orang yang dihinakan, betapa kita ingat Allah Mudil, yang menghinakan. Jadi selalu terhubung dengan Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini sesungguhnya pertanyaan begitu ngecek sama orang-orang beriman. Bagaimana mungkin Allah terhalang, terhijab dengan sesuatu? Padahal di dalam segala sesuatu itu ada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, ada di dalam segala sesuatu. Tapi ternyata orang melupakan Allah, yang diingatnya adalah segala sesuatu. Ini hanya hati yang tertutup, sehingga orang terhalang dari mengingat Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan hikmah pada malam hari ini. Jadi bahwa Allah selalu ada di hadapan kita, selalu ada ketika hati kita menyaksikannya, hati kita memandangnya. Allah tidak pernah jauh, sesungguhnya yang jauh adalah hati kita. Allah tidak pernah terhalang, tapi sesungguhnya yang terhalang adalah diri kita. Matahari tidak pernah terhalang cahaya, tapi yang terhalang adalah kita karena menutupi jendela rumah kita. Kita bernaung di sesuatu yang menjadikan kita terhalang. Matahari tetap bersinar. Allah tetap menampakkan diri dalam tanda petik untuk bisa dilihat dengan hati, tapi hati ini tertutupi oleh sesuatu, oleh makhluk. Padahal makhluk-makhluk ini adalah ciptaannya Allah. Jadi tidak mungkin menghalangi makhluk ini, kecuali yang menghalangi itu adalah hati dia yang tertutup. Bukakan hati kita untuk selalu memandang Allah kapanpun dan dimanapun. Karena itu banyak zikir, kita mohon ampun sama Allah, kita mencoba melihat segala sesuatu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Mendapatkan musibah, kita sabar. Artinya kita pulangkan pada
Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.